Ada sukacita malam pagi hari ini, amin. Kita mengikuti bersama-sama, kita berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Mari berikan ketuhanan yang terbaik bagi Tuhan kita. Buat kebaikan Tuhan yang suci luar biasa hidup kita, amin. Mari kita kasihkan di hadapan Tuhan. Dan tak rendahkan setiap hati kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan kekuatan, kesehatan yang kami miliki saat ini Bapa, itu juga semua datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, bahkan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami perangi segala kuasa-kuasa berjahat ya Bapa. Apapun Tuhan itu bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya hadirat Tuhan yang memenuhi tempat ini Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan dipenuhi oleh hadirat-Mu. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan-Nya. Kita mau berterima kasih buat anugerah yang selalu baru dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu. Dengan apa Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Doa kita di hadapan Tuhan. Dengan apa Tuhan kami
Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Oh Yesus, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat setiap hati kita Selalu bersyukur.
bergerak dalam setiap hati kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau membangkitkan setiap roh-roh yang mulai padam ya Tuhan. Setiap api-api yang mulai redup Tuhan, mari Tuhan Engkau semarakkan lagi Bapa. Sehingga ada gairah dalam hidup kami untuk terus mengiring Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Kami mau selalu setia seperti Engkau setia kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang menjawab Tuhan akan suara di hadapannya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuat. Engkau satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pengakuan iman kami Bapa. Dengar setiap seruan jemaatku ya Tuhan. Oh Yesus, satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan. pengakuan iman kami Tuhan. Dan kami mau bersorak untuk bagi nama pada pagi hari ini Bapa. Biarlah sukacita surgawi Tuhan turun di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin.
rumah Tuhan. Dan saat ini kita berdiri di sini, kita mau memuji dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersuka cita karena Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Raja kita. Mau hasilnya pujian kita bagi Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
Hamba-Mu berdoa biar setiap kami mengerti bahwa datang ke rumah Tuhan sungguh akan mendatangkan sukacita dan pengharapan yang baru untuk kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tahu hidup kami, hari-hari kami adalah satu kesempatan yang indah untuk kami terus memperbaharui kehidupan kami, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar firman-Mu disampaikan, berikan hikmat dan akal budi, bahkan mengurapan yang baru. Kami tahu akan terus membukakan perkara-perkara yang baru di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satu pun yang kehilangan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita berkata amin. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan tidak ada kebetulan. Pokoknya kita percaya tidak pernah ada kebetulan kalau kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Boleh saya musik ya bahwa kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, memang harus begitu. Orang yang datang ke rumah Tuhan, dia akan mengerti kebahagiaan, sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amen. Jika ada gairah yang luar biasa. Capek ya capek, sakit ya sakit, punya uang ya tak punya uang juga sama saja. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ada satu kesempatan yang luar biasa. Hidup ini apa? Adalah kesempatan. Ngomong sama saudara-saudara, kesempatan. Ya. Kalau sudah tidak punya kesempatan, namanya sudah mati. Ya. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 dan 16, saya berharap kita bisa bersama-sama belajar. Hari ini mungkin kita kebaktian agak cepat karena jam 1 ditunggu sama gereja lain untuk kita mengikuti Safe Church. Jadi sebagian besar saudara yang melayani itu diwajibkan belajar itu, ya. Jadi nanti habis ibadah cepat-cepat kita kan jam 1 nanti kita akan 3 jam kelas. Jadi pelayan Tuhannya berkualitas di belajar bersama-sama. Amin. Kolose 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak diciptakan. Ya. Ia adalah Allah. Semua yang diciptakan ini tidak sama dengan Dia, yaitu Kristus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan begini ya, bahwa ada sesuatu yang bisa kita lihat di atas muka bumi ini. Tetapi selain sesuatu yang bisa kita lihat, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Setuju? Banyak yang bisa kita lihat. Ya, Alkitab itu berkata dunia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu langit, ya toh? Saudara bisa tahu barang-barang yang ada di langit, tetapi yang saudara tahu jauh lebih sedikit dari yang saudara yang tidak tahu. Ya, ada langit, ada darat, ada laut. Di darat banyak sekali yang bisa kita lihat, gitu. Binatang-binatang, segala sesuatu saudara lihat. Tetapi yang saudara lihat itu cuma sedikit, lebih banyak yang tidak kita lihat di darat ini, betul ya? Lebih banyak. Saya melihat beberapa hari ini, ya, saya dari Darwin sama ibu baru datang seminggu, makanya jadi hitam kan? Saya melihat, betul ya? Saudara sih melihat yang kelihatan, dan tidak kelihatan kita ya, saudara ya. Ini ya saya berarti saya ketemu sama orang-orang asli jauh lebih banyak daripada yang di sini. Sampai kita bingung, wah, yang kita ketahui itu ternyata gak sebanding dengan yang ada. Mungkin saudara melihat binatang-binatang, masih banyak binatang-binatang yang saudara nggak lihat, jauh lebih banyak. Bahkan
sudah punah, saudara nggak pernah lihat. Betul kan? Orang tuh punya koleksi binatang-binatang yang langka dan susah kita melihat sesuatu dimasukkan ke YouTube gitu ya. Di laut juga banyak, gitu. Ikan-ikan jenis ikan-ikan. Saya lihat kaget saudara di YouTube. Ada yang namanya putri duyung, ternyata ada, betul ya? Pernah lihat ya? Ini kan cuma gambaran biasa ya. Mermaid. Halo? Mermaid. Selalu, kalau saya salah ngomong mermaid. Bukan saya bisa bahasa Inggris dari dia. Saya lihat itu, ada kok yang apa ya? Betul-betul wajahnya manusia, ekornya itu ikan. Ada yang belum pernah lihat? Atau sudah pernah lihat? Mermaid ada enggak? Ada enggak? Pernah lihat? Belum pernah. Tapi saya pernah lihat di YouTube, saudara. Jadi semua yang kita bisa lihat itu cuma sedikit. Ada hal yang bisa kita lihat karena mata kita terbatas, Bapak Ibu. Ternyata ada yang banyak, yang jauh lebih banyak. Nah, sebenarnya kasih buat kamu saudara ke pasar ikan juga cuma begitu. Ya dong. Kita di dalam itu melihat buah macam-macam, ya. Tapi masih banyak buah-buah yang kita nggak kelihatan. Kita bisa melihat di fish market, ada yang mau kerja di fish market, ya. Ada ikan yang macam-macam, tapi masih banyak ikan yang aneh-aneh kan. Nah itu saudara, dunia yang Tuhan berikan kepada kepada kita. Ada banyak hal yang tidak terlihat dalam dunia yang terlihat. Nah, dunia yang diciptakan Tuhan itu diciptakan di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan semua yang diciptakan itu untuk Dia. Ya. Jadi segala sesuatu kalau kita bisa kembali kepada Dia, saudara akan bisa melihat keindahan kehidupan di dalam kehidupan ini. Nah, anehnya saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang itu lebih suka mengejar yang kelihatan, gitu ya. Di dunia ini ya sering ditemukan barang-barang yang mulia, berlian, akik mulus, gitu saudara ya. Barang-barang berharga yang kita kejar itu saudara. Itu ada di dalam dunia ini. Sehingga manusia begitu terkagum-kagum mengejar apa yang kelihatan. Saudara, kira-kira kalau saudara punya berlian yang gede gitu ya, berharga kan? Gitu ya? Atau punya barang yang sangat berharga. Apa? Selain berlian apa sih yang paling mahal? Apa sih buahnya? Emas. Emas sama berlian? Mana? Emas 1 kilo sama berlian 1 kilo? Kayaknya sudah mentok ya. Emang sudah mentok ya. Jadi kesukaan manusia. Tapi dibandingkan dengan oksigen, ya, mana? Gitu ya. Waktu COVID kemarin, saya ketemu teman saya kan ya, baru ketemu teman saya dari Indonesia, dia berkata dia stop oksigen. Waktu COVID, jadi papinya diberikan, maminya diberikan, orang-orang dekatnya diberikan. Sehingga kalau sudah kena sakit itu, cari oksigen susah. Ya, Pak Ryan kalau punya berlian besar, tapi tidak bisa nafas. Kira-kira Pak Ryan pergi kemana? Tempatnya Pak Iwan kan? Minta oksigen, gitu ya. Tinggal dikit, gua ganti dengan berlian saya. Dan nggak berlaku, nggak butuh. Ya, betul ya si Rina ya. Wah, tetapi kita membutuhkan oksigen. Saudara jarang ya butuh oksigen ya. Jarang. Maksud saya tabung oksigen. Saudara nggak sakit jadi dot yang ada. Saudara satu kali saudara saya dot, gitu ya. Harus pakai tabung oksigen. Itu harganya mahal sekali. Ya, tidak terkira. Nah, kita nggak pernah melihat untuk mengejar sesuatu yang tidak kelihatan. Semua kita sibuk mengerjakan sesuatu hari-hari ini untuk mengejar yang kelihatan. Salah satu diamond.
Lihat aja para istri itu kalau ulang tahun dikasih satu diamond, nggak usah gede, sekilo nggak usah. Berapa gram aja kalau diamond langsung selfie, foto, brand, masuk Instagram, brand, ya kan? Tidak, padahal kan juga palsu tapi belikan dari BB kan. Senang tidak karuan saudara ya. Itu kecil ya. Itu disukai luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berharga di dalam hidup kita itu justru seringkali yang tidak kelihatan. Tapi kita mati-matian hidup kita untuk mencari yang kelihatan begitu. Dan Alkitab berkata itu semua dicari bangsa-bangsa. Tapi aku tahu apa yang engkau butuhkan. Rumah, harta, kekayaan, itu semua dikejar. Dan mau saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah bangga kalau saudara mendapatkan semua yang saudara cari itu, karena bisa habis. Ngomong sama sebelah, bisa habis. Uang kita bisa habis, harta kita bisa habis, rumah kita bisa habis, ya kekayaan kita bisa habis. Nah saudara yang dikasih Tuhan, rupanya Tuhan mempunyai pandangan yang lain kepada umat-umat pilihannya, yang berkata kepada Adam dan Hawa, berkembang biak, menjadi banyak, kuasai apa yang ada di langit, taklukkan apa yang ada di dunia ini, di daratan, taklukkan apa yang ada di lautan. Berat nggak tugasnya? Tugas yang diberikan kepada manusia itu berat nggak? Berat nggak? Kalau taklukkan taman ini bisa, tapi Tuhan berkata taklukkan bumi ini. Sampai sekarang kalau ada masih hidup, dia masih stres, gitu. Sampai hari ini belum ditaklukkan, saudara. Belum ditaklukkan, ada banyak anak kosong. Ya, dan itu kira-kira kayak gitu dong, nggak ada kulit. Datang, kan panasnya minta ampun dari ujung sampai ujung. Gila kayaknya mau ke sana. Karena mereka nanyain terus Pak Yuki sama Vila, kapan Pak Yuki sama Vila datang? Saya nggak tahu ceritanya. Mereka itu sudah menunggu mereka. Betul memang di sana. Tak kasih tahu, tak kasih buat surat, panas. Saya heran loh, teman-teman yang di sana tuh nunggunya nih kan. Rupanya mungkin kotak kali di luar pengetahuan kita ya. Kesana, panas nggak tahu. Dan ada gunung, apa aja gitu ya. Tapi keresap banyak tanah kosong. Pastor Ferry teman kita itu rumahnya tanahnya 900 meter. Saya sebelum saya tahu rumahnya saya kasih visi yang bagus-bagus ya untuk masa depan pendeta ya gitu. Begitu saya lihat rumahnya, pada itu aja nggak usah dibangun. Wah, saya nggak kalah gitu ya. Terus bisa masuk situ kasih hasil yang bagus lah, gitu ya. Layani Tuhan aja sebanyak-banyak, nggak usah mikir yang lain-lain. Gitu ya. Jadi sebenarnya belum pernah kesana aja. Ya, pasti nanti begitu mendarat di airport Sydney, mau berkata, Mas tapi masih terkendali di sini. Ya, bersyukurlah sudah ada tempat ini. Siapa berapa teman berkata, mau pindah sana, mau pindah sini, sudah yang dulu dah. Ya, saya tugas ini ya, walaupun agak panas sedikit ya, ini ya di sana ya. Kami suka cita lah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan kembali lagi, tugas yang Tuhan berikan itu sangat berat, sangat besar. Jadilah domba di tengah-tengah serigala. Berat kan? Mana bisa? Jadilah domba di tengah-tengah domba. Nyaman. Betul kan? Oh, kau jadi terang dunia. Oh, terang, kalau terang di keluarga oke lah. Terang dunia mustahil. Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu sangat tidak mungkin. Sangat di luar kemampuan yang ada. Apa saudara? Supaya membuktikan saudara dan saya itu sebenarnya nggak mampu. Tidak bisa. Tuhan mau berkata, kamu harus berharap kepadaku. Kalau kamu mau hidup nyaman, hidup sukacita, hidup bahagia. Karena tugas yang diembankan kepada kita sebagai anak Tuhan bukan tugas yang gampang. Sungguh berat.
Gitu. Tetapi Tuhan hanya mau membuktikan manusia tidak bisa melakukan apa-apa di luar daripada Dia. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Kalau sesuatu yang kita buat harus ada fondasi. Tujuan Dia itu siapa? Kristus. Makanya karena semua bagi Dia, untuk Dia, kita melakukan sesuatu juga bagi Dia, untuk Dia. Kalau berkata, aduh Pak berat sekali, ya memang berat. Supaya kamu bergantung, supaya kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, dunia yang kelihatan itu sebetulnya hanya sedikit saja. Tetapi betapa banyak orang mengejar mati-matian sehingga lupa hal yang kedua, yaitu dunia yang tidak kelihatan. Itu diciptakan Tuhan, memang Dia ajaib dan luar biasa. Yang tidak kelihatan itu justru banyak hal yang ada di dunia ini loh saudara. Yang tidak kelihatan itu sangat berharga. Tadi saya sampaikan kepada saudara, udara yang tidak kelihatan itu sangat berharga sekali. Angin yang tidak kelihatan itu sangat berharga. Kalau angin puyuh yang membuat derita saudara ya. Tetapi kalau angin yang sepoi-sepoi yang membuat tumbuh-tumbuhan ini diterbangkan bunga sarinya, sehingga tumbuh-tumbuhan menghasilkan penyerbukan yang luar biasa, menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Angin yang sepoi-sepoi membawa nelayan ke laut. Itu nelayan itu kalau ke laut cuma dibuka begitu kan, coba nggak ada angin, jalan terus saudara. Lupa sekarang kan sudah ada yang pakai motor begitu. Saudara pikir kalau nggak ada angin, saudara bisa tahan? Nelayan yang masih tradisional dia buka layarnya ke sana, jalan ke tengah gitu ya, sampai ada satu titik anginnya balik saudara. Jadi selama ke tengah mereka mencari ikan, satu titik waktu anginnya balik, itu artinya dia harus pulang. Dibalik layarnya, balik, langsung susah. Tapi sudah ada ikan di dalamnya. Ya, itu dibuat Tuhan luar biasa, jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang sedang dikejar oleh manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang besar, yang jauh lebih berharga di dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal di dalam dunia ini yang tidak kelihatan. Mulai kita perhatikan apa yang Tuhan sediakan yang tidak terlihat di atas muka bumi ini. Karena seringkali kita baru bisa menikmati ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kelihatan. Minyak wangi pun juga hal yang sama. Pernah lihat? Ya, seperti iman kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang melihat tidak kelihatan. Tetapi iman itu akan menjadi bagian hidup kita ketika dinyatakan keluar. Saudara disebut sebagai anak Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah tahu orang kecuali saudara menyatakan iman kita. Hal yang tidak kelihatan, yang kita percayai, yang orang lain tidak bisa melihat, dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, tahu saudara, ada yang disebut dengan minyak wangi Chanel. Kalau hanya dibungkus di dalam botol yang ada, mana tahu saudara minyak wangi itu baunya seperti melati kalau tidak dicurahkan, kalau hanya di botol saudara. Itu sebabnya iman itu harus dinyatakan ke dalam dunia. Karena ternyata apa yang tidak kita lihat, yang kita percayai itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang ada pada kita yang kelihatan. Orang kalau menyatakan sesuatu yang kelihatan yang ada pada kita, orang bisa juga iri, bisa juga patah hati dan lain sebagainya. Ya masing-masing responnya. Tetapi ketika anak Tuhan menyatakan imannya kepada dunia, itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dunia yang tidak kelihatan sekarang harus mulai kita pikirkan. Karena yang tidak kelihatan nanti akan membawa kita kepada sesuatu kekekalan. Yang kelihatan cuma di atas muka bumi ini. Maka saya tidak tahu beritakan kepada saudara, hidup yang kelihatan ini adalah hidup kesempatan. Kesempatan apa?
untuk menyatakan yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir, ada hal yang tidak kelihatan yang ada di dunia yang kelihatan dan tidak kelihatan ini. Saya ulangi. Ada sesuatu hal yang tidak kelihatan yang ada di dunia yang ada kelihatan tidak kelihatan ini, yang perlu kita ketahui. Namanya Allah Sang Pencipta. Banyak orang tidak mau percaya adanya Tuhan karena dia tidak melihat. Tapi dia adalah pribadi yang tidak kelihatan, yang ada di dunia yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ini. Sebab dia bukan ciptaan, dia pencipta. Dan dia ada bersama dengan saudara dan saya. Ya, menyadari yang tidak kelihatan saja susah, apalagi menyadari yang tidak kelihatan tetapi yang bukan ciptaan. Dan itu Allah tidak bisa, orang bisa menyadari kecuali dia yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya menjadi yang kelihatan. Itu sebabnya dia menyatakan dirinya di dalam Yesus menjadi manusia, supaya yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dan saudara dan saya bisa menjadi orang yang percaya. Sebenarnya jangan simpel ya saudara, tapi jadi complicated tuh. Ya. Ya memang betul, orang itu bisa menerima Kristus karena Tuhan yang mencari, betul kan? Tetapi sudah dicari masih mengikuti. Nah, berbahagialah ketika saudara ditemukan oleh Tuhan dan kemudian saudara menerima yang tidak masuk akal lagi. Ya, yang tidak kelihatan itu bisa saudara rasakan karena dia yang tidak terlihat itu telah menyatakan dirinya dalam bentuk rupa manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat. Apakah nanti waktu Natal kita lihat, gitu? Kalau kita hidup di zamannya Yesus itu sebetulnya ya, aduh ini anugerah yang besar. Sekarang nggak kelihatan lagi. Jadi tidak kelihatan, jadi kelihatan. Nah kita hidup nggak kelihatan lagi. Dibutuhkan iman untuk bisa menerima Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebetulnya yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang sekeliling kita. Karena saudara dan saya sudah disebut orang-orang yang berbahagia. Satu keindahan ketika kita ini bisa menikmati hidup di dalam dunia ini. Sekaligus saudara menikmati sesuatu yang bisa kita lihat, saudara diberi kesanggupan menikmati sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kesehatan tidak bisa dilihat, bro. Ya, tadi pagi itu saya bisa minta kerokan, tetapi ketemu sama Pak Rian ini seger banget. Seger apa? Ini datang terlambat, nggak berdaya sudah tadi pagi. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, oh satu istirahat yang pertama, sekarang lagi perang. Yang itu loh tinggal, karena ini salah satu peserta kita. Ya sudah senang-senang kita pergi sama-sama, gitu ya. Kita nggak jadi pergi lah. Yang pertama lagi perang. Yang kedua, cuma pergi 4 hari aja capek. Ya, nggak tahu ya kalau Ibu Yuriko sih terbang 6 jam, 14 jam, 15 jam kuat. Kita ini pergi ke dari 4,5 jam. 4,5 jam. Nyampe ya? Nyampe. Apakah kami sudah tua? Ayo, kayak itu berat gitu. Kalau ke Israel berapa? 15 jam. Stres ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, berbahagialah, ya, berbahagialah ketika kita ini bisa menjadi orang-orang yang menikmati apa saja. Terlebih lagi menikmati Yesus dalam hidup kita. Ya, makanya
hari yang lebih indah daripada tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bijaksanalah, ya. Mari kita menjadi orang yang bijaksana. Selain kita mengejar yang kelihatan, kita juga mulai suka mengejar yang tidak kelihatan. Menjaga kesehatan baik sekali, menjaga iman baik sekali, ya. Jadi di dalam Kristus kita harus menjadi manusia yang bahagia. Kejarlah dunia yang tidak terlihat sampai satu kali nanti kayak bersih. Kejarlah dunia yang tidak terlihat karena banyak rahasia dan akan pernah habis sampai satu kali nanti. Rahasia yang tidak kelihatan itu karena dosa loh, kita itu tak melihat banyak hal. Kalau nanti satu kali akan diungkapkan rahasia semua, kita akan menjadi orang yang berbahagia secara penuh. Kapan itu? Waktu Tuhan ambil hidup kita. Ya, saya ini banyak pertanyaan teologi ya sebetulnya, saudara. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering dimunculkan oleh jemaat, oleh yang lain. Kadang saya itu nggak terlalu mengerti, ya toh. Kok bisa, ya toh, ada ajaran ini, ajaran itu. Tapi nanti ketika kita di surga, ya akan dibuka. Ya toh. Pertanyaan saya ini, loh, orang jahat kok kan umurnya lebih panjang dari orang baik? Itu kan saya tanya, saya nggak bisa jawab, saudara. Nanti kalau sampai surga, saya akan tanya sama Tuhan, kemudian saya WA, saudara. Gitu. Banyak hal yang tidak terungkap. Kenapa ya? Ada anak saya disuruh berkata begini, kenapa Tuhan ciptakan lalat? Saudara, dari saya bisa, tapi anak itu pasti tidak puas kalau dijawab. Bilang aja gini, nanti kalau di surga saya tak tanya sama Tuhan, nanti saya WA. Gitu. Itu saudara. Kayaknya kita tak mengerti, kenapa sih kamu cantik saya tidak? Itu bisa stres, saudara. Kenapa saya pendek? Di dalam pesawat, saya selalu minta tolong kepada istri saya, tolong bantuin angkat koper kita. Ada orang berdiri nyundul pesawat, saudara. Jadi ngambil tas cuma gini aja, gitu. Kenapa saya pendek? Dia tinggi. Ini kan rahasia atau misteri itu, saudara ya. Banyak misteri di dalam kehidupan kita. Nah, jadilah bijaksana dengan cara mengejar segala sesuatu yang tidak kelihatan dalam dunia ini. Persiapkan hidup kita selama kita masih ada kesempatan. Ya, mati sih kita. Padahal kita sudah pengen mati. Karena kalau mati kita berkata berjumpa dengan Tuhan. Betul? Saudara kalau mati senang apa? Susah. Tapi kenapa nggak mau mati? Kan takutnya tidak ada Tuhan. Padahal kita berkata jamin. Kalau kita mati di dalam kita akan mengalami sukacita karena tidak ada tangis lagi, tidak ada, ya toh, surga begitu, tidak ada duka cita lagi, tidak ada penyakit lagi, tidak ada yang bisa menyakiti kita karena kalau setan di situ sudah lain, semua indah, semua kita siap berjumpa dengan Tuhan. Ditanya, mau cepat mati? Enggak, nanti bisa 1000 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, simpulan saya, belajarlah kita ini mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan hasilkanlah buah-buah yang baik di hadapan Tuhan selama kita masih ada di dalam dunia. Alkitab mencatat, saya tutup dengan ini, saudara. Imam, pemimpin umat Tuhan, itu kalau dia mau datang kepada Tuhan, dia tidak tangan kosong. Dia selalu membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak pernah imam datang kepada Tuhan tangan kosong, tidak pernah. Sebab Tuhan itu suka persembahan, suka wangi-wangian, suka ukupan. Kita belajar di dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan bukannya dia nggak punya, dia menciptakan segala sesuatu, tapi buat umat yang diciptakan dan dipilihnya, dia suka kalau kita datang kepada dia, itu membawa sesuatu korban. Entah korban bakaran, entah korban wangi-wangian,
wangi-wangian, entah korban ukupan, saudara, ini menjadi kesukaan buat Tuhan. Nah, Alkitab dalam perjanjian baru berkata, persembahkanlah tubuhmu bagi Tuhan sebagai persembahan yang kudus, ya, berkenan kepada Allah. Nah, sekarang masih hidup kita. Kita mulai berpikir nanti kalau sumpah Tuhan ya, kita bawa persembahan apa? Apa yang menyukakan hati Tuhan? Saudara, saya berharap kita bukan orang yang apatis dan kita berkata ya sudah hidup mati-mati jalan saja. Nah, kita memuji Tuhan itu persembahan kita Tuhan. Kita menyanyi dengan bersungguh-sungguh itu persembahan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan ya. Kita membawa korban persembahan dalam rumah Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita berkata kejar itu di dalam kehidupan kita selama masih di bumi ini. Satu kali nanti ada perkataan ini yang kita akan dengar dari Tuhan. Sabaslah kayak apa? Masuk di dalam kemuliaan. Betul ya? Alkitab yang berkata. Jadi nanti satu kali ketika kita finish di muka bumi ini, kita jumpa dengan Tuhan. Ada perkataan ini. Kau setia, masuklah dalam kemuliaan. Saudara, saya mau beritahu ya, ketika Tuhan berkata begitu, penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak seperti itu. Ya, aduh, cari kerjaan susah ya, tidak karuan di sini. Aduh, suami kok lihat jahat ya, tidak karuan dia. Aduh, si istri ini kok pendiam banget. Saudara, istri cerewet tidak baik, istri pendiam menyusahkan hati. Betul ya, Pastor ini kalau didiemin sama istrinya, ya udah 2 hari jadi didiemin, pasti salah besar. Istri cerewet kita susah, istri diem kita susah, kan seperti itu. Tetapi kalau tetap setia kepada Tuhan, didiemin sampai beberapa hari, nanti kalau ketemu sama Tuhan, masuk kelas itu lupa, itu lupa. Atau mungkin kita diperlakukan yang tidak baik, dihina. Ada seorang istri hamba Tuhan di dalam retreat kami, ya, itu bercerita, saya sudah mengalami semua, dihina, diolok, diludahi. Pikir saya adalah kira-kira kayak begitulah, begitu. Apa yang dilakukan kepada Yesus, saya ini mengalaminya. Saya masih muda, apa yang harus saya perbuat? Saya pikir itu kiasan. Istri saya berkata, kasihan juga ya dia sampai diludahi. Masa sih diludahi? Istri saya betul-betul kaget, kamu mau betul diludahi? Benar saudara, diludahi. Jadi istri yang bantu atau diludahi, saya bersyukur istri saya belum pernah mengalami hal itu, ya. Tapi nanti kalau ketemu sama Tuhan, sabaslah yang aku setia, masuk dalam kemuliaan, hilang semua yang kita alami susah kita sudah. Amin. Tapi ada perkataan yang kedua. Dan ketika seorang menghadapi Tuhan, dia berkata ini, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Karena masuk di dalam kekekalan, di mana ratap dan retak gigi. Orang ini berteriak ini, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang berbinar. Aku sudah berkhotbah, aku sudah berbuat demi nama. Tapi Tuhan berkata, apa tidak kenal? Masuk di dalam kekekalan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita siapkan hidup kita. Hidup ini adalah untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk mengejar yang tidak kelihatan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetap setia dalam segala perkara. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Amin. Dari waktu ini, hidup ini adalah kesempatan. Kita beri tepuk tangan yang paling bagus. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama, kemudian kita akan selesai dengan ibadah yang ada. Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, aku baru tahu kalau aku masih hidup ini artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepadaku, kesempatan untuk memperbaiki segala kelemahan kita, kesempatan untuk mengerti rencana Tuhan. Aku sudah menyanyiakan dengan mengejar begitu banyak waktu yang memiliki untuk hal-hal yang kelihatan. Hari ini doakan aku supaya mataku terbuka untuk melihat yang tidak kelihatan, yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga, jauh lebih indah, karena mempersiapkan kekekalan di dalamku. Kau cukup taruh tanganmu di dadamu, tak usah pedulikan yang lain. Semua kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara, kejar yang tidak kelihatan, lebih lagi kejar aku untuk mempersiapkan kekekalan. Saya ingin berdoa buat saudara. Amin. Siapa lagi? Amin. Siapa lagi? Dalam nama Yesus. Amin. Siapa lagi? Tuhan Yesus, biar tangan-tangan yang ditandahkan, yang dilekatkan di dada itu sungguh-sungguh Kau membuka kaki pewahyuan yang lebih baru. Ada yang jauh lebih penting dan berharga untuk mempersiapkan kekekalan kami, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan. Buka mata mereka untuk bisa bersyukur hal-hal yang tidak kelihatan yang sudah dilekatkan dalam hidup mereka, dan membuat mereka semakin bergairah karena masih diberi waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau akan mencukupkan yang kelihatan, sebab firman-Mu berkata itu yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Saudara, turunkan tangan saudara. Yang kedua, saya berdoa buat saudara yang berkata seperti ini, Pak Pendeta, doakan saya. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pelayan Tuhan. Walaupun saya tahu sangat berat, karena beban yang Tuhan beri memang melampaui akalku. Tapi kalau Engkau ada kerinduan untuk dipakai sebagai alatnya, apa saja, tidak harus jadi pendeta atau jadi pendeta. Saudara, taruh tanganmu di dadamu pada saat itu. Saya tahu menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan tidak mudah. Tetapi dibanding dengan kekekalan yang disediakan, penderitaan kita di atas muka bumi ini tidak sebanding dengan mahkota kemuliaan, dengan mahkota kerajaan Allah, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Taruh tanganmu di dadamu. Pada saat ini saya ingin berdoa buat saudara, supaya ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang dimultiplikasi di tempat ini, sehingga kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Amin. Siapa lagi? Tak usah peduli sama yang lain. Hari ini kau berkata, doakan aku karena umur yang Tuhan berikan kepadaku. Haleluya. Tuhan mau melihat saat ini yang ada kerinduan untuk menjadi alatmu, pakai pelayanmu saat ini. Tuhan mau berikan kelengkapan, kerendahan hati, pengagungan kepada Tuhan, respect kepada Engkau, hormat,
hidup di dalam kebenaran yang sungguh sangat sulit. Tetapi Kau berikan kemampuan sebab mereka menyiapkan diri menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa pada pagi hari Kau turunkan tangan saudara. Haleluya. Karena berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Mungkin kami masih umur yang masih muda, ada yang setengah baya, atau mungkin kami sudah lebih dari 50 tahun usia kami. Kami tahu semua adalah kesempatan. Sampai satu kali nanti kami ingin mendengar Kau berkata, "Sabaslah, hai hamba-Mu yang setia, masuk di dalam kemuliaan-Mu, masuk di dalam kejayaan-Mu, masuk di dalam kerajaan-Mu, menikmati segala yang baik, kekal selama-lamanya." Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur, menyerahkan akan jemaat ini dalam tangan-Mu. Bahkan juga yang sedang mengikuti ibadah kami di luar sana, sentuh hati kami, jadikan kami orang-orang yang berhati-hati dan bahkan bersemangat mengerjakan pekerjaan Kau di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk ya, kita akan segera selesai dengan ibadah yang ada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk setiap saudara, bersyukur untuk Pak Bimang dari IKA yang bersama-sama kita. Selamat pagi Om, Anda luar biasa. Nanti dulu hati kami tersebut lagi. Mereka sudah beberapa minggu ya, dan berkati. Ada lagi siapa yang Yohana sudah kelihatan sangat lebih cantik dari beberapa bulan. Dia mau menikah saudara ya. Minggu lalu kan, minggu yang akan datang kan? Minggu yang akan datang ya Yun? Oke, yang akan menikah dan luar biasa. Saksiannya banyak saudara ya. Dia sekarang diutus oleh Mas of Sacrifice ke daerah North sana. Karena itu Central Fus bakal jadi istri pendeta juga saudara ya. Dia sudah pendeta, dapat pendeta muda, menikah dan mengembangkan melayani di Central. Selamat datang Yun, terberkati. Ada lagi yang lain? Oke, Natal sudah dekat, beberapa minggu lagi, jadi sudah siapkan. Nanti usah pergi-pergi karena di sini lebih baik ya. Kalau sudah beli tiket ya sudah. Tapi yang belum beli tiket kan kita sama-sama menikmati Natal di sini. Saya rasa tidak ada hal yang lain. Kita sedang akan membawa persembahan ya, di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan cita-cita. Ada tambahan enggak kira-kira? Pengumuman? Ada ya? Ibadah besok sudah kembali minggu depan dan kembali lagi jam 11 dan jam 2. Hari ini tidak ada ibadah House of Sacrifice karena semua kita akan ambil kelas karena sudah dikejar-kejar unit untuk memiliki shift church ya. Jadi tidak semua ikut, tapi khususnya para pelayan Tuhan kita ini harus ada 23 nanti di antara kita yang akan sama-sama ambil kelas. Oke? Gitu ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau membawa persembahan sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Tidak ada kemiskinan di tempat ini, kami minta di dalam nama Yesus. Semua orang sanggup membawa kurban di hadapan Tuhan. Seberapapun itu bukti daripada cinta kami kepada Tuhan. Datang membawa persembahan supaya rumah Tuhan boleh berjalan dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang mempersiapkan persembahan pagi ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua kita berkata amin. Kiranya Kau memberkati kita sekalian.
yang melindungi aku. Daripada Allah petaka, sehingga aku sakitan, bila menimpa. Sekali lagi kita gendangkan tangan kita, Bapak Ibu, kita sudah pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.